Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky dari kelas 1B Prodi D3 Rekam Medis. Saya akan menjelaskan cara kerja unit penyimpan, yaitu memori USB hard disk SSD sebagai tugas akhir TIK. Cara kerja memori komputer. Data dalam memori merupakan angka biner yang diencod menjadi urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Bit ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori membuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpan, sedangkan transistor bertindak sebagai switch cache. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban basic input-output sistem atau BIOS dari read-only memory room akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, random access memori RAM akan memuat operating system dari hard drive hingga CPU, dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fungsi memori komputer secara gratis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Ada fungsi lain dari memori, yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic dan logic unit atau ALU. Menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Menyimpan data semua aplikasi dan cache. Dapat digunakan untuk membackup data, menyimpan data multimedia. USB merupakan sebuah perangkat portabel yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Cara kerja USB untuk sederhananya begini. Ketika kita memasukkan perangkat yang akan terhubung ke USH, host akan mendata perangkat apa yang terhubung dan menyiapkan memori untuk perangkat tersebut. Host akan mencari dan memilihkan tipe transfer data yang sesuai dengan perangkat yang kita sambungkan. Bisa interroot untuk perangkat dengan transfer data kecil layaknya mouse dan keyboard. Bool untuk perangkat dengan transfer data besar layaknya printer, dan isochronous untuk perangkat dengan transfer data dua arah seperti speaker dan webcam. Hard disk merupakan memori non-volatile dan mampu menyimpan data secara permanen. Meski tidak ada aliran listrik, memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan, serta dilindungi oleh casing tertutup udara. Dengan kapasitas bervariasi, hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Cara kerja hard disk yaitu dengan menyatukan nilai ada pada sebuah komponen karakter. Di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data, dan yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan nol data. Dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data atau informasi. Gaya magnet yang digunakan berfungsi supaya dapat tetap tersimpan, meskipun perangkatnya telah dimatikan. Ketika kamu menyimpan data di hard disk, data akan secara otomatis tersimpan dengan rapi pada pola platter.
Data yang tersimpan tersusun secara konsentris dan melingkar. Hal tersebut dapat juga disebut sebagai track. Setiap track akan dipecah menjadi beberapa area kecil yang disebut sektor. Di dalam hard disk terdapat suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat menyimpan peta informasi dari seluruh data sektor. Peta tersebut dapat mengetahui sektor mana saja yang telah digunakan dan sektor mana yang masih kosong sistem operasinya. Pada saat komputer ingin menyimpan data atau informasi baru, maka tersebut akan melihat peta terdahulu guna mencari sektor yang kosong. Setelah itu sistem akan menginstruksikan read atau read head untuk berpindah dan melewati platter guna menemukan tempat atau lokasi yang tepat. Kemudian data akan tersimpan di lokasi tersebut untuk membaca atau melihat informasi. Proses yang dilakukan sama dengan proses penyimpanan, namun proses dilakukan secara terbalik, di mana sektor yang dicari adalah sektor yang berisi informasi. SSD ialah singkatan dari Solid State Drive yang merupakan salah satu jenis media penyimpanan data elektronik. Secara singkat, pengertian SSD ialah perangkat keras penyimpanan data yang menggunakan non-volatil, memori sebagai media penyimpanan dan tidak menggunakan piringan magnet, seperti hard disk konvensional. Berbeda dengan volatil memori pada RAM, data yang tersimpan pada SSD tidak akan hilang meskipun tidak menggunakan daya listrik. Cara kerja SSD ialah membaca dan menulis data ke chip memori flash yang saling berhubungan. Chip memori flash ini biasanya terbuat dari silikon. Pembuat SSD akan menumpuk chip dalam kotak untuk menghasilkan kepadatan yang berbeda. Chip yang dimaksud dalam SSD tersebut menggunakan floating gate transistor atau FGT untuk menahan muatan listrik. Berikutnya, SSD akan digunakan untuk menyimpan data meskipun tidak berhubungan ke sumber tenaga. Sebagai tambahan, floating gate transistor atau FGT biasanya berisi 1 bit data, kemudian ditunjuk sebagai 1 untuk sel yang bermuatan, atau 0 jika tidak ada daya listrik. Nah, kira-kira seperti itulah cara kerja SSD secara singkat yang saya bisa jelaskan. Dan sekian, terima kasih. Cukup sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.